Kalau dia saja sudah melunak, saya yakin bahwa berarti ijazah ini pasti asli. Kalau SP3 sudah keluar berarti kan pasti ada restu dari pelapor sehingga SP3-nya bisa keluar. Nah, saya pikir mungkin Roy Suryo CS juga bisa mengikuti jejaknya Richmond ya. Tapi untuk hal ini saya kira sudah agak terlambat untuk Roy CS. Mungkin saya dengar kayaknya sudah P21 ya? P21 lagi. Iya, lagi Bang. on the way. Jadi ya Richmond bersyukurlah. Richmond bisa sadar, bisa bertobat, bisa berbalik untuk membatalkan pernyataan dia. Ya itu kita harus gentleman, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi saya kira bahwa atas persetujuan Pak Jokowi pasti RG ya. Beliau karena RG dan Pak Jokowi pasti sudah koordinasi dengan pihak kepolisian sehingga diterbitkan surat SP3. Bagaimana melihat nasib Bang Syurak nanti Bang? Ini sudah terpecah satu, tinggal dia dengan Dr. Tifa Bang. Mungkin di persidangan seperti apa Bang? Di persidangan saya pastikan bahwa tetap hakim yang menentukan. Tetapi saya mau pastikan bahwa kalau Richmond sudah yang tadinya begitu garang, begitu kerasnya mengkritik soal ijazah palsu ini, kalau dia saja sudah melunak, saya yakin bahwa berarti ijazah ini pasti asli. Sehingga Richmond sendiri diam-diam dia melakukan tiba-tiba dia pergi silaturahmi ke Solo untuk minta RG, minta maaf dan minta agar restoratif justice dengan Pak Jokowi. Maka terbit itu SP3. Jadi saya berharap supaya di persidangan nanti Roy Suryo CS bisa membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi itu bisa terbukti. Tapi kalau tidak, ya siap-siap aja, penjara sudah menanti. Hotel Rodeo. Tapi biasanya kalau buat sudah P21, peluang untuk dapat MJ itu masih ada nggak sih Bang? Oh bisa, karena itu aturan dari Undang-Undang Kejaksaan juga, Jaksa Agung juga mengeluarkan undang-undang aturan Kejaksaan Agung bisa restoratif justice pada saat sidang berlangsung. Asalkan ya mereka mau rendah hati lah. Ini kan faktor gengsi aja saya kira. Bang, tadi pihak dari DIR sendiri menyatakan Dirkrimum bahwasanya ini kasus walaupun satu sudah melakukan upaya RJ, tapi yang dua ini tetap berjalan, artinya bukan bagian dari golongan atau paket. Gimana Bang? Ya itu memang mereka kan terpisah ya, laporannya itu kan ada dibikin klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga. Ini udah seperti rumah juga ya. Nah, rumah ada klasternya. Jadi saya rasa sangat sulit sekali kalau Roy Suryo CS ini bakal RG. Dan saya juga tidak mau sebut namanya siapa. Saya pernah tanya salah satu lawyernya. Saya bilang, Bang, benar nggak ini ijazah Pak Jokowi palsu? Ini salah satu lawyer yang saya tanya. Dia bilang, ada itu cuma politik aja. Jadi ya kita lihat nantilah. Tetap kembali lagi hak kewenangan benar atau tidak, asli atau tidaknya ijazah ini nanti hakim yang menentukan di pengadilan. Abang, berarti kalau ini permainan politik, kemarin nama Yusuf Kala terseret, ada kemungkinan Bang sebagai pemasok uang? Saya tidak menuduh, tapi saya menduga boleh, iya kan? Tadinya kan beliau tidak mengakui itu, iya kan? Beliau menyangkal itu semuanya, beliau tidak mengakui. Dugaan saya, tapi pada akhir ending dari pembicaraan beliau mengatakan ya, waktu wartawan tanya, ini masalah ini supaya selesai bagaimana? Ya tinggal Pak Jokowi mau membuktikan aja ijazahnya, tinggal memperlihatkan terus ijazahnya asli atau tidak, itu masalah selesai.
Nah itu bukan Pak Jokowi yang harus menunjukkan ijazahnya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Jadi kalau statement terakhirnya, statement awalnya bagus, beliau bilang beliau sama-sama di pemerintahan, terus itu sudah bagus. Waktu saya nonton, wah senang sekali saya. Ini berarti wah luar biasa ini Pak Yusuf Kalla, seorang negarawan. Tapi endingnya dari wawancara itu dia katakan bahwa untuk masalah ini selesai, Pak Jokowi harus tunjukkan ijazahnya. Ini jadi blunder lagi. Jadi ada dugaan ke sana bahwa beliau terlibat. Oke, Bang, di case ini kan banyak muncul bohir-bohir ya Bang, katanya 50M lah, 20M lah gitu kan, 5M lah. Gimana nih Bang, ini terlalu banyak bohir dan terlalu banyak uang MM-an dan ember-emberan ini Bang. Ya, ini namanya juga dugaan-dugaan ya, bahwa ada bohir-bohir di belakang ini. Ya, dugaan ya bisa saja ada, itu ada. Ya, kita lihat ini bergulir terus seperti itu. Saya juga secara pribadi, saya tidak yakin Richmond CS ini sendirian. Tetapi dugaan saya ada orang kuat di belakang ini semua. Oke. Berarti intinya poinnya adalah apapun itu bagi lagi ini ada politik ya Bang? Iya pasti. Itu saya sepakat. Pasti ada unsur politiknya di balik semua ini. Siap. Ya.